Puji nama Tuhan, Shalom. Kami ingin menyapa Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah dan dimanapun berada. Kita percaya damai sejahtera Tuhan menyertai setiap kita, amin. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami sungguh mengucap syukur buat penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang besar, Engkau Tuhan yang baik buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi di hari-hari ini, biarlah setiap kami melekat hanya kepada Engkau Tuhan Yesus. Allah yang menjadi sumber pengharapan dan sumber kekuatan buat setiap kami. Kami percaya di dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang baru. Tuhan limpahkan buat setiap kami. Dan hari ini kami datang menyembah Engkau Tuhan Yesus. Kami mau datang memuji, menyembah Engkau dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kami. Dan biarlah mata kami tertuju hanya kepada Engkau Tuhan. Biarlah iman kami boleh dibangkitkan agar menyerukan nama Yesus, Allah yang menjadi sumber pertolongan buat setiap kami. Amin. Mari bersama-sama dalam hadirat-Nya kita mau menikmati pertolongan, kasih setia, kebaikan-Nya, segala sesuatu yang luar biasa. Haleluya. Kesesakan di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Oh
kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hati Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di gunung dan lembah, Kau ada beserta kami. Kau yang selalu setia, selalu setia. Kau yang setia. Lebih dari segalanya kami memerlukan Engkau Tuhan. Lebih dari semua yang ada, kami mengasihi-Mu Yesus. Hidup kami tak berarti tanpa-Mu Tuhan. Kami cinta Kau Yesus. Inilah pujian kami untuk-Mu Tuhan.
kami cinta Kau Yesus. Cinta Kau Yesus, ku puji Kau Yesus, ku sembah Kau. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku akan dengan segenap hati kami dan dengan segenap jiwaku akan kami cinta Kau Yesus. Kami muliakan nama-Mu Tuhan. Kami tinggikan Kau Yesus. Haleluya. Ku muliakan nama-Mu Tuhan.
Dalam firman Tuhan, Yeremia pasal yang ke-33 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata, "Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah." Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, percaya kepada Tuhan, harimu baik atau tidak, melewati pencobaan apapun itu, kita mau berkata, kita punya Tuhan yang sangat baik, Tuhan yang selalu beserta dengan kita. Haleluya. Kau Bapa yang pelihara. Tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Kau selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, amin, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya Mendatangkan kebaikan. amin. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Kami tahu Kau Bapa yang memelihara setiap kami. Haleluya. Tahu Bapa peliharaku. Dia baik, oh Dia baik. Ku yakin Kau selalu sertaku. Dia baik baik. Katakan, ku tahu Bapa peliharaku. Bapa Peliharaku. Dia baik, Dia baik, Dia baik. Dia Ku baik. yakin Dia selalu Kau sertaku. Dia baik bagiku. Badai cobaan, semuanya Mendatangkan kebaikan.
mendengar setiap seruan doa. Dalam kasih-Mu kami merasa tenang. Ada penghiburan dan kekuatan. Hanya padamu Tuhan kami selalu bersandar, hingga saatnya Dia pulihkan semua. Saatnya kita bersama, satukan hati melangkah. Tuhan, kita menjadi berkat bagi dunia, menjadi tangannya. Tuhan tak diam, Dia melihat setiap pergumulan kita. Saatnya kita bersama, mengangkat tangan menyembah. Tuhan tak diam, Dia mendengar setiap seruan doa. Saatnya kita bersama, satukan hati melangkah. Ini saatnya kita menjadi berkat bagi dunia, menjadi tangannya. Saatnya kita bersama, mengangkat tangan menyembah. Tuhan tak diam, Dia mendengar setiap seruan doa. Saatnya kita bersama, satukan hati melangkah. Ini saatnya kita menjadi berkat bagi dunia, menjadi tangannya. Saatnya kita bersama, mengangkat tangan menyembah. Tuhan tak diam, Dia mendengar setiap seruan doa. Saatnya kita
bagi dunia menjadi tangannya. Haleluya. Kami tahu penyertaan Tuhan. Kasih Tuhan selalu Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Dan itu yang memampukan setiap kami untuk kami boleh melewati kehidupan kami. Kasih-Mu memberikan kami ketenangan, penghiburan dan kekuatan. Dan kami percaya hidup kami akan dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, sampaikan firman-Mu hari ini. Biarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu boleh menjadi berkat buat kami semua. Biarlah hadirat Tuhan memenuhi setiap kami dimanapun kami berada saat ini. Karena kami tahu firman-Mu itulah kehidupan kami. Tolong kami untuk kami bisa mengerti. Roh Kudus urapi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Senang bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih pada ibadah online pada hari ini. Ya, pada hari ini saya rindu untuk mengajak kita sekalian untuk merenungkan sebuah kebenaran firman Tuhan tentang sikap kerohanian orang yang percaya. Pada saat Allah menghembusi manusia dengan roh, tubuh yang terbentuk dari debu dan tanah menjadi hidup. Demikianlah kita memahami sebuah kebenaran bahwa roh menghidupkan tubuh. Tetapi tidak sampai di situ saja. Dalam hal ini kita melihat bahwa keadaan rohani memiliki dampak kepada keadaan jasmani. Oleh sebab itu kita diajak untuk melihat pentingnya keadaan rohani bagi kehidupan kita selama kita hidup di dalam dunia. Karena Allah memperhatikan dan merespon sikap kerohanian kita. Sebagaimana tertulis di dalam 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Sebagaimana Daud dipilih oleh Allah menjadi raja atas Israel, bukan karena keadaan jasmani, bukan karena rupanya, bukan karena perawakannya, Daud dipilih menjadi raja atas bangsa Israel. Tetapi Allah melihat hati Daud. Allah melihat sikap kerohanian Daud. Allah melihat bagaimana iman percaya Daud. Allah melihat bagaimana Daud memiliki kerinduan untuk memuliakan Tuhan. Sehingga Daud dipilih menjadi raja. Kita melihat kehidupan Daud. Ada banyak tantangan yang dia alami, ada banyak cobaan yang ia alami. Dia jatuh, ia bangun. Tetapi satu hal yang pasti, Daud tetap memiliki sikap kerohanian yang berkenan kepada Allah. Sehingga Alkitab mencatatkan bahwa Allah berkenan kepada Daud. Satu hal yang pasti, orang yang memiliki sikap kerohanian yang berkenan kepada Allah akan memiliki kehidupan yang diperhatikan oleh Tuhan. Dan yakin dan percaya bahwa orang yang demikian akan memiliki kehidupan yang berbahagia. Ada 3 poin yang perlu kita perhatikan supaya kita memiliki sikap kerohanian yang berkenan kepada Allah. Yang pertama adalah kita memperhatikan iman yang bertumbuh. Iman adalah bagian penting di dalam kehidupan kekristenan. Melalui iman timbul sikap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Melalui iman kita dimampukan untuk bersekutu dengan Allah, mengenal Allah, mengetahui pribadinya. Dan melalui iman juga kita memiliki kerinduan untuk memuliakan Tuhan. Hal pertama yang perlu kita perhatikan supaya kita memiliki sikap kerohanian yang berkenan kepada Allah adalah kita memiliki iman yang bertumbuh. Sebagaimana yang tertulis di dalam Mazmur pasal yang ke-92
ayat yang ke-13 sampai ke-14. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Di sini, Allah menghendaki setiap orang yang percaya memiliki iman yang baik di hadapan Tuhan. Iman yang baik adalah iman yang bertumbuh. Sama seperti halnya tubuh mengalami pertumbuhan. Allah menghendaki iman yang kita miliki itu bertumbuh, berkembang semakin kuat dan terarah kepada Kristus. Mengapa? Karena Allah menghendaki setiap orang percaya menjadi dewasa di dalam kerohanian. Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat yang di Efesus menggambarkan orang yang dewasa rohani tidak lagi diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang sesat, tidak lagi diombang-ambingkan oleh tipu muslihat dunia, tetapi mereka semakin berpegang teguh kepada firman Tuhan, kepada kebenaran, dan mereka bertumbuh menjadi semakin sama seperti gambaran Yesus, melainkan memiliki sikap berpegang teguh kepada pengajaran dan kebenaran, dan bertumbuh sambil memandang Kristus. Orang yang percaya memiliki iman yang baik, memiliki iman yang bertumbuh, sehingga mereka semakin hari semakin serupa dengan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, marilah kita memperhatikan keadaan iman kita. Apakah iman kita bertumbuh atau tidak? Karena Allah menghendaki setiap orang percaya itu memiliki iman yang aktif, yang dinamis, yang berakar di dalam Tuhan. Sehingga sebagai orang-orang percaya, kita akan memiliki sikap kerohanian yang dewasa di hadapan Tuhan. Artinya, iman kita semakin kuat, iman kita semakin teguh. Kita memiliki kerinduan untuk semakin dekat dengan Tuhan. Kita memiliki kerinduan untuk semakin mengenal Tuhan. Kita memiliki kerinduan untuk berakar di dalam kebenaran dan pengajaran. Sehingga tidak ada tipu muslihat dunia yang dapat mengalihkan pandangan kita daripada Allah. Lalu hal yang kedua yang perlu kita perhatikan supaya kita memiliki sikap kerohanian yang berkenan kepada Allah adalah kita memperhatikan hal yang sesuai dengan kehendak Allah. Itu terdapat di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Di dalam dunia, ada banyak hal yang kita lakukan dapat mempengaruhi keadaan kita di hadapan Tuhan. Di dalam dunia, ada banyak hal yang kita lakukan dapat mempengaruhi posisi kita di hadapan Tuhan. Hal itu bisa terjadi karena apa yang kita lakukan dan sikap apa yang kita ambil itu mencerminkan sikap kerohanian kita. Dosa akan membuat kita jauh dari Allah. Tetapi hal-hal yang berkenan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Allah akan mendekatkan kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu, poin yang kedua, supaya kita dapat memiliki sikap kerohanian yang berkenan kepada Allah, marilah kita memperhatikan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tadi firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua mengatakan hal yang baik, yang benar di hadapan Allah, dan yang sempurna. Dalam hal ini, kita perlu memiliki hati yang dekat dengan Allah, supaya kita dapat mengetahui apa yang menjadi kehendaknya. Rasul Paulus menasihati jemaat yang ada di kota Roma untuk mengingatkan jemaat yang ada di sana pentingnya persembahan yang hidup. Dan di sana Rasul Paulus mengingatkan tentang sikap kerohanian yang benar, yaitu hidup memperhatikan hal yang berkenan kepada Allah, hal yang sesuai dengan kehendak Allah. Hal itu dinyatakan karena
mengingat ada banyak hal di dalam dunia yang dapat membingungkan manusia tentang apa yang baik, apa yang benar, apa yang sempurna di hadapan Tuhan. Apabila seorang percaya tidak mengambil langkah yang bijaksana dalam menjalani kehidupan, ia tidak tahu apa yang benar, ia tidak tahu apa yang baik, ia tidak tahu apa yang sempurna di hadapan Allah, maka bisa jadi ia salah langkah di dalam kehidupan dan justru mendukakan Tuhan. Oleh sebab itu, penting bagi kita sebagai orang-orang percaya untuk mengenali apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Allah menghendaki setiap orang percaya itu memuliakan Tuhan dengan hidupnya. Allah menghendaki setiap orang percaya itu menjadi kesaksian bagi nama Tuhan. Allah menghendaki setiap orang percaya memiliki sikap yang serupa dengan Yesus. Dan hal ini bisa kita kerjakan apabila kita sebagai orang-orang percaya tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, kita perlu memperhatikan keadaan yang ada di sekitar kita dengan seksama. Apa yang baik, apa yang jahat, apa yang benar, apa yang berkenan kepada Tuhan, apa yang sempurna di hadapan Tuhan. Dan dengan bijaksana kita merespon. Dengan bijaksana kita mengambil sikap. Lalu kemudian hal yang ketiga yang perlu kita perhatikan supaya kita memiliki sikap kerohanian yang berkenan kepada Allah adalah kita memperhatikan sikap kita saat kita menghadapi pencobaan. Kehidupan di dalam dunia penuh dengan lika-liku. Kita akan mengalami keadaan sukacita, kita akan mengalami keadaan duka cita. Dan pencobaan pasti akan selalu ada dan muncul dalam kehidupan kita. Pencobaan itu menjadi sebuah proses kehidupan yang harus kita alami. Secara langsung atau tidak, pencobaan menjadi sebuah proses yang mempengaruhi kehidupan kita. Yang terpenting di sini adalah bagaimana respon sikap hati kita pada saat kita menghadapi pencobaan. Kita melihat orang-orang yang tidak memiliki sikap hati yang berkenan kepada Tuhan. Pada saat mereka mengalami pencobaan, mereka merespon dengan negatif. Ada yang pesimis, ada yang sangsi, ada yang marah. Tetapi bagi orang percaya yang mengerti tentang kebenaran, yang mengerti tentang proses kehidupan, yang mengerti proses kehidupan di dalam Tuhan, akan merespon segala macam pencobaan dengan sikap yang benar. Hal ini menunjukkan bagaimana kualitas sikap kerohanian kita di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah kita sebagai orang-orang percaya perlu mengambil sikap yang benar saat kita menghadapi pencobaan. Poin berikutnya, supaya kita memiliki sikap kerohanian yang berkenan kepada Allah. Hal yang perlu kita perhatikan adalah sikap kita saat kita mengalami pencobaan di dalam kehidupan kita. Kita baca firman Tuhan yang terdapat di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Firman Tuhan di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-12 mengajak kita supaya kita bisa bertahan saat kita mengalami pencobaan. Orang yang percaya tidak akan menyerah pada saat ia mengalami pencobaan. Orang yang percaya tidak akan tergoda dengan apa yang ditawarkan dunia yang mencobai mereka. Supaya ia tidak kalah dari pencobaan. Cara supaya kita dapat kuat pada saat kita mengalami pencobaan adalah kita selalu mengingat siapa yang ada dalam diri kita. Rasul Yohanes di dalam suratnya kepada jemaat mengingatkan bahwa Roh Allah itu ada di dalam diri kita. Dan Roh Allah itu lebih besar daripada roh-roh yang ada di dalam dunia. Oleh sebab itu yakinlah dan percayalah, tidak ada satupun di dalam dunia ini yang dapat menghalangi kita untuk hidup di dalam jalur yang sudah ditetapkan oleh Tuhan.
Roh Kudus yang ada di dalam diri kita akan menguatkan kita untuk menghadapi setiap pencobaan yang kita alami. 3, 2, 1. Sikap kerohanian yang benar di hadapan Tuhan pada saat kita mengalami pencobaan adalah sikap yang tetap berpegang teguh kepada kebenaran, tidak tergoda kepada tawaran dunia. Seperti yang sudah dinyatakan di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-12. Apabila kita sudah tahan uji, maka kita akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan oleh Allah kepada orang yang mengasihi Dia. Oleh sebab itu, biarlah kita sebagai orang-orang percaya yang masih hidup di dalam dunia, marilah kita memperhatikan sikap kita saat kita menghadapi pencobaan. Pencobaan boleh datang silih berganti dalam kehidupan kita. Tetapi biarlah kita tetap berpegang teguh kepada kebenaran. Kita tidak menyerah kepada keadaan. Kita tidak tergoda dengan tipu muslihat dunia yang berusaha menjauhkan kita dari Tuhan. Tetapi biarlah kita menjadi orang-orang yang tahan uji. Sehingga Tuhan menemukan kita memiliki sikap kerohanian yang berkenan kepada Allah. 3 poin ini menjadi hal-hal yang perlu kita perhatikan pada saat kita menjalani kehidupan, supaya kita memiliki sikap kerohanian yang berkenan. Saat kita memiliki sikap kerohanian yang berkenan kepada Allah, maka yakin dan percaya Allah akan memperhatikan kehidupan kita dan merespon keadaan kita, sehingga kita akan melihat kuasa Allah dinyatakan, otoritas Allah dinyatakan dalam kehidupan kita, dan kita akan semakin memuliakan nama Tuhan sampai Maranatha. Demikianlah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Marilah kita menutup ibadah kita pada hari ini di dalam doa peneguhan firman Tuhan dan menutup ibadah kita. Bapa kami yang baik, kami bersyukur atas kasih karunia yang Engkau curahkan sehingga kami dapat memuji dan memuliakan Engkau Tuhan dalam ibadah online pada hari ini. Kami juga telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memampukan kami supaya kami memiliki sikap kerohanian yang berkenan kepada Engkau. Karena kami percaya ketika kami memiliki itu, maka Engkau akan memperhatikan dan merespon keadaan kami, sehingga kami dapat melihat kuasa Allah dinyatakan dan kami dapat terus memuliakan nama Tuhan. Bantulah kami Roh Kudus supaya kami memiliki iman yang bertumbuh di hadapan Tuhan. Kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan kami memiliki sikap yang benar saat kami menghadapi pencobaan, supaya kami memiliki sikap kerohanian yang berkenan kepada Tuhan. Memberkati jemaat-Mu Tuhan yang beribadah pada hari ini, kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan penyertaan dari Allah Roh Kudus selalu menyertai kami semua, sehingga kami menerima segala kasih karunia yang telah Tuhan sediakan bagi kehidupan kami, sehingga kami dapat berlimpah-limpah dalam berkat yang Engkau curahkan, dan kami akan memuliakan nama Tuhan lewat kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan. Kami tutup ibadah kami pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.